Golkar, kita rasa sebelum rapat dimulai, di awal rapat sudah menyampaikan bahwa kami memandang adanya kekurangan terkait dengan Ranperda ini. Bahkan di awal saya menyampaikan bahwa fraksi Partai Golkar bukan persoalan tidak menyetujui, tapi sangat-sangat mendukung dengan adanya Ranperda ini. Tapi persoalan-persoalan yang ada, kami melihat bahwa terkait dengan kekurangan-kekurangan pasal yang mengatur secara teknis, yakni pemberian sanksi, denda, itu yang kurang teratur atau kurang diatur secara terperinci dalam Ranperda tersebut. Dan fraksi Golkar jelas tidak akan menjadi daripada bagian yang merugikan masyarakat Sulawesi Utara. Sikap kami, sekalipun kami mempunyai perbedaan dalam pilkada dengan Pak Gubernur, dengan ODSK atau Oli Stephen, sikap kami justru melindungi Pak Gubernur, Pak Oli Unukambe, daripada anggapan masyarakat bahwa Ranperda ini berpotensi menimbulkan pungli, yang justru pungli yang disahkan seperti itu. Anggapan-anggapan ini yang kami terima dari masyarakat karena tidak jelasnya aturan-aturan yang mengatur tentang terkait sanksi. Siapa yang mengambil sanksi di lapangan, kemudian disetorkan secara tunai atau non-tunai, kemudian ketika masyarakat merasa dirugikan, apakah ada pembelaan di lapangan, kemudian ketika di wilayah Kota Manado, oke saja ada pemerintah provinsi, ada pemerintah Kota Manado bisa bersama-sama, tapi di wilayah kabupaten kota lain. Dan ketika pemerintah kabupaten kota dilibatkan, apakah sanksi denda ini apakah akan masuk ke rekening kas daerah provinsi atau di kabupaten kota? Belum lagi kekurangan-kekurangan yang lain. Nah, hal ini yang menjadi perhatian kami. Sekali lagi, kami berniat untuk menjaga kewibawaan gubernur. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kami bahwa bukan menolak, tapi kita lengkapi dulu secara lengkap, secara rinci pengaturannya, baru kita sama-sama bawa ke paripurna pengesahan penetapan. Kalau kita bicara tahapan dan mekanisme, rapat tadi itu di luar mekanisme. Rapat konsultasi atau koordinasi atau apalah itu sudah di luar mekanisme. Ya, konsultasi itu sudah di luar mekanisme. Nah, ketika ada rapat yang seperti tadi, ada yang sudah bicara tahapan awal, tahapan seperti ini, dan lain sebagainya, yang saya melihat bahwa kalau kita bicara tahapan, apakah itu sudah sesuai tahapan? Seharusnya pendapat fraksi itu disampaikan dalam ruang paripurna, bukan rapat konsultasi tadi. Nah, ini kan, tapi kenapa ada seperti ini? Yang saya melihat mungkin ada niat baik dari Ketua DPR untuk menyatukan persepsi. Nah, niat baik ini yang saya melihat bahwa disalahartikan oleh anggota DPRD yang terhormat Melki Pangemanan, yang akhirnya seakan-akan tidak membutuhkan Partai Golkar lagi. Karena di pernyataannya beliau menyampaikan bahwa 5 fraksi, 3 sudah memberikan pendapat akhirnya ke Sekretariat Dewan untuk diparipurnakan. 2 belum, yakni Golkar dan fraksi lainnya. Jadi itu salah satu alasan sehingga fraksi Partai Golkar yang ada di Pansus walk out. Bukan yang ada di Pansus, tapi fraksi Golkar yang ada dalam rapat tadi saya mengajak untuk keluar ruangan karena sudah dianggap tidak dibutuhkan lagi oleh Melki Pangemanan di rapat tersebut. Bahasanya kan jelas bahwa kalau sudah ada 3 fraksi, lanjut saja. Artinya mereka berarti tidak membutuhkan lagi Golkar dan fraksi lainnya yang satunya lagi kan. Nah, ini yang kalau memang kami sudah tidak dibutuhkan, ya sudah, kalau begitu kami meninggalkan ruang rapat karena sudah tidak dibutuhkan. Pansus tadi kan Rapat konsultasi. Iya, tetapi Pansus itu pimpinannya kan salah satu Pak Karek Runtus sebagai yang ada dalam fraksi Partai Golkar. Tahapan teknis dan lain sebagainya saya sebenarnya tidak ada menanggapi terkait teknisnya, terkait masalah pembahasannya. Karena ketika kita bicara sebuah tahapan, berarti kita sudah bicara teknis. Sebenarnya tadi di rapat itu tadi tidak secara spesifik
saya menanggapi teknisnya, tapi kita menanggapi sebuah produk hukum yang sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa menjaga kewibawaan gubernur dan menjaga daripada anggapan-anggapan masyarakat. Jadi menurut Ketua Fraksi Partai Golkar, ketika Melki Pangemanan menyinggung soal fraksi Demokrat dan fraksi Partai Golkar, saya tidak tahu apa yang terjadi di Demokrat, tapi fraksi Golkar cukup tersinggung, sangat tersinggung. Karena mereka tidak membutuhkan Golkar lagi. Itu kan bahasa yang disampaikan oleh Melki Pangemanan. jadi pandangan Ketua Fraksi bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Melki Pangemanan sebenarnya itu bukan di ranah dalam rapat tadi. Semua orang berhak berpendapat. Itu di ranahnya atau bukan. Tapi kalau kita berpendidikan, kita tahu mana yang harus kita sampaikan dalam forum rapat tersebut, mana yang tidak boleh. Mana kalimat-kalimat berteman dan mana kalimat-kalimat yang mengajak permusuhan. Terima kasih.